In Paradiesum deducant te angeli, in tuo adventum suscipiant te martires, et perducant te in civitate sancta Hierusalem. Chorus angelorum te suscipiant, et cum Lazaro conendavam paupere, et habeas requiem. Ibu Bapa yang berbahagia dan saudara-saudari, serta anak-anak yang terkasih, selamat berjumpa kembali, Shalom dan berkah dalam. Puji Tuhan, dan sungguh agunglah segala karya dan perbuatannya. Tuhan Yesus kembali menganugerahkan saat perjumpaan ini untuk melanjutkan bincang-bincang hidup dalam terang kitab suci. Kita dihimpun olehnya untuk mendapatkan anugerah hati terbuka, telinga yang sanggup mendengarkan akan kisah kasih-Nya terhadap kita yang tercatat dalam kitab suci. Kabar buruk, duka cita, kesedihan yang mendalam adalah pengalaman konkret kita. Air mata tak sengaja mengalir menetes membasahi pipi. Suara isak tangis, bahkan jeritan histeris membahana karena tidak lagi hati ini kuat menanggung terpaan, menahan terpaan hidup, sehingga kadang-kadang jatuh pingsan. Kehilangan dan mungkin hanya tinggal kenangan lagi tentang sebuah kebersamaan hidup, sukacita dan yang lainnya. Ada perpisahan kekal. Sehingga ada yang berkurang dalam sisi kuantitas karena terenggut dari tengah-tengah kehidupan secara tiba-tiba dan mungkin bertubi-tubi, tanpa kita bisa memprediksi kapan terpaan itu akan berhenti. Maka lagu di awal tadi pernah menghiasi dalam sesaat semesta keluarga dalam beberapa saat ini. Kesempatan ini saya akan menggunakannya sebagai kesempatan untuk belajar memaknai saat kehilangan yang membuat hampa diri dan gelap hidupku ini. Dalam renungan kali ini, inspirasi yang dipilih adalah kisah mengenai sakit, kematian Lazarus, dan hidup baru yang diterima oleh Lazarus. Pilihan Injilnya adalah Injil Yohanes bab 11 ayat 1-45. Tema umum dari renungan ini adalah luka hati yang mendalam lagi pedih, karena ada yang terenggut, ada yang terampas, ada yang hilang, ada yang melenyap dari hidupku. Ya, kehilangan anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, dan kenalan. Hal ini jelas sekali akan menggoreskan luka di hati bagi mereka yang ditinggalkan. Luka ini semakin dalam dan pedih ketika mereka tidak bisa menyentuh atau melihat orang-orang yang terkasih itu untuk terakhir kalinya karena terbentur aturan protokol kesehatan demi melindungi diri dari paparan COVID-19 ini. Luka hati yang dalam
luka hati yang pedih. Ini bisa membuat iman kita kepada Allah yang penuh kasih menjadi goyah. Pemandangan yang memprihatinkan disuguhkan kepada kita setiap hari, baik di media massa atau media sosial lainnya, sejak merebaknya COVID-19 pada bulan Maret tahun 2020. Pemandangan itu berupa berita kematian anggota-anggota keluarga yang terinfeksi penyakit ini. Kematian tersebut datang secara tidak terduga. Mereka yang sudah lanjut usia dan yang memiliki penyakit bawaan serius lagi kronis menjadi korban yang paling rentan dari keganasan COVID-19 ini. Lebih menyedihkan lagi, korban jiwa juga mencakup para dokter dan perawat di rumah sakit. Turut terinfeksi ketika mengemban tugas kemanusiaan yang luhur, yakni membantu para korban COVID-19. Inilah yang menjadi penyebab kematian mereka. Padahal peran serta mereka, campur tangan mereka, uluran tangan mereka, sentuhan mereka sangat vital dalam kondisi saat ini. Ibarat serdadu di garis depan yang memerangi COVID-19. Mereka berusaha menyelamatkan nyawa, jiwa semakin banyak orang, sekalipun resikonya adalah nyawa mereka sendiri. Keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh para korban COVID-19 ini tentu saja mengalami rasa sedih yang luar biasa. Menjadi semakin pedih tatkala para anggota keluarga, sanak saudara, sahabat, kenalan atau tetangga tidak dapat melihat atau mengunjungi untuk terakhir kalinya karena aturan protokol yang melarang orang-orang berkumpul dalam jumlah besar saat prosesi pemakaman. Demikian pula dengan anak-anak kecil. Ada anak-anak kecil yang harus melepaskan ayah ibu mereka, sehingga mereka menjadi yatim piatu. Penyangga dan penopang hidup mereka runtuh, hilang. Padahal mereka masih memiliki kerapuhan, keterbatasan, butuh campur tangan kedua orang tua mereka. Marilah sekarang bersama-sama kita buka dan baca Injil Yohanes bab 11 ayat 1-45. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi, sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakitnya itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari Engkau. Masih maukah Engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini.
Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus, saudara kita, telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah, aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta,
Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, "Angkat batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah?" Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, "Lazarus, marilah keluar." Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu, dan biarkan ia pergi." Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak kaum muda yang terkasih, pada ayat 1 dikatakan ada seorang yang sakit. Namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Kisah ini adalah kisah sebuah keluarga. Kisah hidup bersaudara dan bersekutu sebagai keluarga. Saya menduga mereka bertiga ini sudah dalam status yatim piatu, hanya tinggal mereka bertiga, kakak beradik, yakni Lazarus, Maria, dan Marta. Sangat kental ikatan dan tali persaudaraan yang menyatukan mereka sebagai saudara kandung, sebagai saudara daging. Mereka adalah keluarga yang beriman, sekaligus berpengharapan, serta hidup dalam cinta kasih. Meski kedua orang tua mereka sudah tidak lagi bersama-sama dengan mereka menurut ukuran dunia. Mengagumkan dan sungguh sangat indah. Nilai-nilai hidup berkeluarga dan kesucian hidup berkeluarga, serta kesucian hidup sebagai saudara sekandung, tumbuh subur dalam diri mereka bertiga. Hal ini nampak dalam kesadaran yang mereka putuskan sebagai buah dari dialog keluarga. Ketika salah satu sakit, yakni Lazarus, mereka, yakni Maria dan Marta, mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus tentang kesusahan yang sedang menimpa mereka bertiga, karena salah satu dari mereka, yakni Lazarus, sedang menderita sakit, mengalami ketidakberdayaan akibat serangan penyakit yang bersarang di tubuhnya. Indah dan sangat menakjubkan. Dan dikatakan lagi di ayat 3, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimkan kabar kepada Yesus, Tuhan, yang dia yang engkau kasihi sakit. Ini berarti bahwa Tuhan Yesus mendapat tempat di rumah mereka, di hati mereka, dalam kebersamaan hidup mereka, dalam hidup mereka sehari-hari, dalam persaudaraan
sedarah sedaging yang mereka jalin dari waktu ke waktu. Kita bisa menemukan buktinya di ayat 2. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. 3 pribadi bersaudara ini adalah pribadi yang mencintai Tuhan Yesus dengan hangat, dengan mendalam, tanpa pamrih, tulus ikhlas. Demikian pula dari pihak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat dekat dengan mereka dan mengapresiasi langkah, keputusan, dan tindakan mereka bertiga. Ayat 5 bunyinya demikian. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Mereka membangun hidup, membangun keluarga, membangun pribadi mereka dengan sebuah persahabatan yang sedemikian rupa dengan Tuhan Yesus dan memberikan tempat yang sedemikian terhormat bagi Tuhan Yesus dalam keluarga mereka. Suatu saat ketika salah satu dari antara mereka bertiga, yakni Lazarus, ditimpa oleh penderitaan berupa sakit. Lazarus dibelenggu oleh penderitaan yang luar biasa akibat penyakit yang bersarang di tubuhnya. Menurut praduga Maria dan Marta, penyakit itu membahayakan keselamatan jiwa Lazarus. Di samping itu, pasti mereka sudah mengetahui daya tahan Lazarus untuk melawan penyakit itu. Daya tahan Lazarus semakin turun, semakin memburuk. Lazarus semakin melemah. Lazarus menuju denyut napas penghabisan. Mereka berdua tidak menunda waktu atau mencari jalan sendiri dengan upaya pengobatan alternatif. Begitu mendengar berita, Tuhan Yesus dalam posisi tidak terlalu jauh dari rumah mereka, mereka segera mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Sangat unik dan menarik, karena mereka bertiga saling berkabar dengan Tuhan Yesus tentang keadaan mereka sehari-hari. Komunikasi dari hati ke hati dengan Tuhan Yesus dapat mereka lakukan dan mereka pelihara dengan berbagai upaya. Selalu ada upaya untuk melestarikan, untuk memelihara kontak batin mereka. Bahkan semakin mengasah kepekaan kontak batin mereka dengan Tuhan Yesus. Pengalaman hidup tentang salah satu saudaranya yang berada dalam keadaan sakit. Itu mereka kabarkan kepada Yesus. Hal yang kecil dan sederhana tetap mereka komunikasikan dengan Tuhan Yesus. Bagaimanakah penilaian Tuhan Yesus atas kuasa penyakit yang menyerang dan bersarang di tubuh Lazarus? Ayat 4 dikatakan, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Bagi Tuhan Yesus, penyakit dan kuasa serta keganasannya tidak akan mampu merenggut hidup seseorang, sehingga ia akan kehilangan bahkan dipisahkan dari cinta kasih dan kerahiman Allah. Allah turut berjuang bersama para penderita sakit untuk menemukan kesembuhan dan saat dipulihkan. Ia juga turut ada bersama dengan para penderita sakit pada saat-saat paling sulit dan paling berat dalam hidupnya, yaitu saat-saat mereka harus kehilangan nyawa mereka dan mengalami kematian secara duniawi. Kita baca ayat 6-7. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yerusalem." Walau kalau kita membaca ayat 6 ini secara cepat, maka secara spontan pula ada yang bertanya-tanya, mengapa
Tuhan Yesus harus menunda keberangkatannya ke rumah Lazarus. Dalam perhitungan waktu darurat emergency, angka 2 yang menunjukkan durasi hari di mana Tuhan Yesus akan datang sungguh-sungguh adalah durasi yang tidak singkat. Ada jarak waktu yang mesti dilalui dan mereka mesti menunggu atau menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Seolah-olah kita membacanya bahwa Tuhan Yesus tidak bersegera datang dan tidak bersegera memberikan pertolongan bahkan tindakan medis yang membawa kesembuhan. Dia menunda dan mengulur waktu kedatangannya ke rumah 3 bersaudara ini. Saya mencoba menangkap dan mengartikannya secara sederhana dan praktis tentang ayat ini, yakni waktu Tuhan. Waktu Tuhan dalam bertindak, berkarya, dan menyatakan cinta kasih-Nya yang begitu besar. Bukanlah waktu seperti perhitungan yang ada dalam hidup kita yang dibatasi detik, menit, jam, hari, bahkan bulan dan tahun. Secara spontan saya teringat akan kata-kata, sudah bertahun-tahun dalam penderitaan, dan mengapa Tuhan menyiksa lebih lama lagi? Mengapa Ia tidak mencabut nyawaku saja? Toh aku sudah siap. Berapa lama lagi aku harus sabar menunggu untuk kesembuhan itu? Sementara di sisi lain pula ada yang mengatakan, mengapakah Tuhan begitu cepat memanggilnya? Inilah waktu Tuhan dalam penyelenggaraan, pemeliharaan, dan perawatan atas hidup kita yang akan dibawanya menuju puncak kemuliaan hidup sejati, yakni beralih dari cara hidup di dunia ini dan mengambil cara hidup baru, yakni hidup ilahi bersama-sama dengannya. Hidup tidak dilenyapkan. Yang dilenyapkan, dikalahkan, dan diberantas adalah maut dan kuat kuasanya yang dapat membelenggu seseorang mencapai kemuliaan hidup. Waktu Tuhan tidak menunjuk pada bilangan, melainkan menunjuk, kita lihat di ayat 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu Ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Ya, waktu Tuhan menunjuk kepada hati Tuhan yang penuh cinta, hati Tuhan yang penuh belas kasih, hati Tuhan yang tidak akan pernah berubah dan dapat ditakar dalam timbangan. Nah, dari sini kita bisa mengartikan secara baru bahwa hati Tuhan selalu ada bagiku, bagimu, bagi kita semua. Tidak hanya ketika sedang tertimpa sakit, melainkan juga dalam bahaya kematian, serta ketika kematian itu hadir sebagai saudara. Ia Tuhan memilih untuk datang tepat waktu, dan begitu waktu itu tiba, Ia segera bergerak berjalan menuju ke rumah Lazarus. Bagaimanakah sikap dan pandangan seseorang mengenai waktu Tuhan yang adalah hati Tuhan yang penuh cinta dan belas kasih, yang selalu ada dan tidak pernah dapat ditakar cinta dan belas kasih-Nya untuk kita? Di ayat 19 membuktikan. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Dalam tradisi kearifan lokal yang berkembang, ada banyak ungkapan dan perwujudan dari sepenggal kata turut berduka cita dan rumah duka. Dalam kisah ini, orang-orang Yahudi telah lebih dahulu datang ke rumah duka dan menyatakan turut berduka cita dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Mereka datang dengan intensi memberikan penghiburan. Saya sendiri
tidak bisa menangkap dengan baik dan tepat apa yang dimaksud sebenarnya dari ungkapan memberikan penghiburan ini. Dalam perspektif Marta, Tuhan Yesus datang terlambat, dan waktu Tuhan Yesus adalah waktu yang tidak tepat. Marta seolah-olah hendak mengatakan bahwa betapa terlambat, betapa lambannya Tuhan memberikan respon atas berita yang telah mereka kirimkan. Tuhan Yesus datang setelah 4 hari prosesi penguburan Lazarus selesai. Ayat 17. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Mungkin ada sumpah serapah, histeris, yang saya tambahkan untuk semakin memudahkan kita mendapatkan gambaran. Kemarahan ditumpahkan, sikap kecewa berat ditunjukkan oleh Marta. Marta menggugat, Marta menjatuhkan dakwaan kepada Tuhan Yesus. Kita baca di ayat 20 sampai dengan 22. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Ada nada kecewa berat yang menjadi luka di hati, karena Tuhan Yesus dianggap tidak lagi peduli pada mereka. Tuhan Yesus tidak lagi merespon secara baik kepada mereka. Tuhan Yesus dianggap tidak lagi peduli dan mencintai mereka. Mereka tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan Yesus sebagai pribadi yang pantas dikasihi, sebagai pribadi yang sanggup untuk tetap mencintai Tuhan Yesus. Mereka seolah-olah mengalami penolakan yang luar biasa dan serasa dibuang oleh Tuhan Yesus dari hadapannya. Mengapakah Engkau baru datang kemari setelah 4 hari penguburannya? Semua sudah terlambat dan sia-sia. Sebuah kehadiran yang seolah-olah dipaksakan, sehingga dianggap kehadiran yang tiada dampaknya. Maka ia tidak lagi menggubris kata-kata apapun yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Ini adalah bentuk protes, gugatan, dan luapan rasa kecewa yang mendalam. Ayat 23. Kata Tuhan Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Tuhan Yesus menangkap realita beban ganda penderitaan yang dialami oleh Maria dan Marta. Tidak hanya duka cita yang mendalam, melainkan juga rasa kecewa yang berat, sakit hati atas keterlambatan Tuhan Yesus dalam mendatangi mereka. Kegarutan hati, inilah yang ditangkap oleh Tuhan Yesus. Ia tidak ingin hanya mengobati, tetapi menyembuhkan, sehingga semua dipulihkan kembali menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Lalu bagaimanakah tindakan Tuhan Yesus? Ada perspektif baru dalam memandang kehidupan dan kemuliaan hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Ia membebaskan cara hidup lama yang memandang dan menempatkan kekelaman dan ketidakpastian. Ayat 25 dan seterusnya. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan mati, walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya.
percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sungguh ini mengharukan dan menggetarkan hati, serta membuat kita bisa terenyuh bahwa Marta yang mengalami penghiburan dari Tuhan Yesus ini memiliki sikap baru yang ditulis dalam ayat 27. Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya Engkaulah Mesias Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Ada perspektif baru bahwa Tuhan Yesus hadir dan mendatangi rumah ketiga saudara ini bukan sekadar menghidupi tradisi kearifan lokal yang berkembang di zamannya. Kita bisa menemukan realitas baru bahwa Tuhan Yesus membawa Marta untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam ruang hatinya yang berhiaskan pengharapan dan penghiburan, yang sanggup menyembuhkan luka yang paling pedih, luka yang paling melumpuhkan dalam hidupnya. Maka begitu mendapat kabar dari Marta, Maria segera memiliki gerak batin dan gerak hati untuk segera bangkit dengan membawa serta seluruh rasa perasaan dan hatinya yang berkecamuk untuk menemui Tuhan Yesus. Maria dan Marta akhirnya memilih untuk melepaskan kepedihan yang mendalam dan berdua dengan segera menemui Tuhan Yesus. Mereka tidak mengurung diri, mereka tidak mengasingkan diri atas goncangan hidup yang sedang dialami dan mendatangkan derita baginya. Tuhan Yesus dihampiri, Tuhan Yesus segera disambut. Mereka telah mengalami saat dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka berdua melepaskan sebentar pengalaman hidup yang sedang melanda mereka dan bangkit untuk mendapatkan Tuhan. Ayat 28 sampai dengan 29. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya, Maria, dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi dan mendapatkan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, kaum muda yang terkasih, kita akan beranjak lagi ke ayat 31 dan seterusnya. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Rasa hati mereka akan Tuhan telah mendapatkan pencerahan. Maka dengan basa-basi yang ditandai dengan rasa rindu, rasa sungguh-sungguh cinta yang mendalam lagi erat, sebuah kontak batin diperbaharui, sebuah relasi diubah. Sapaan yang hangat, tutur kata yang penuh percaya pada kedalaman ikatan batin disuarakan oleh Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Maria dan Marta tidak hanya sekadar meratap di kubur. Maria dan Marta tidak lagi dihantui hanya pikiran mereka tentang kuburan. Mereka menghampiri Tuhan Yesus, di mana ia telah menunggu dan menantikan kedatangan mereka. Kalau kuburan atau di kuburan, mereka hanya bisa meratap dan menangisi sebuah kematian
yang berarti akhir dari segala sesuatunya. Namun ketika mereka menghampiri dan menemui Tuhan Yesus, mereka menemukan saat untuk tersungkur di depan kakinya dan bercerita banyak hal tentang kesedihan mereka. Mereka menemukan wadah yang tepat, wadah yang luar biasa, yang sanggup menampung curahan rasa perasaan, curahan hati mereka, serta kegalauan-kegalauan mereka dengan kematian Lazarus ini. Tumpahan dalam kata, air mata, dan lain-lainnya benar-benar ditumpahkan kepada Tuhan Yesus. Mereka begitu damai dan tidak sungkan dalam menguras isi hati mereka pada Tuhan Yesus. Inilah makna dari tersungkur di depan kaki Tuhan. Bahkan orang-orang Yahudi pun terbelalak mata mereka dengan realita tersebut, sehingga tidak ada kata lain yang bisa mereka ucapkan selain di ayat 36. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Luar biasa Tuhan Yesus dalam mewadahi, dalam menampung segala sesuatu yang disampaikan kepadanya. Tiada yang tumpah keluar sia-sia, karena ia mewadahinya, ia menampung semuanya itu dengan baik, dan menampungnya dengan hatinya yang luar biasa. Semua tertampung, semua terwadahi dengan baik dan sempurna. Selanjutnya di ayat 43 dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Inilah puncak dan inti terdalam dari hati Tuhan Yesus atas realita yang ada di depan mata kepalanya, dan atas Maria dan Marta yang memilih meninggalkan penghiburan yang sesaat untuk menghampiri Tuhan Yesus yang menjanjikan bahkan memberikan kelegaan yang utuh dan sejati. Inilah penanda bahwa Tuhan Yesus sanggup menampung dengan baik segala sesuatu yang terjadi. Cara Tuhan menampung inilah yang menjadikan Maria dan Marta kembali dipulihkan hidupnya, dipulihkan semangatnya, dipulihkan geloranya. Kelegaan yang membuat mereka menjadi plong. Ayat 33 sampai 35 dikatakan demikian. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Inilah puncak dan inti dari hati Tuhan yang sungguh-sungguh betapa kasihnya kepadaku, betapa kasihnya kepada kalian, betapa kasihnya kepada kita semua. Kalau kita ingin menambahkan otentisitas dan kesejatian dari betapa kasihnya itu, kita bisa mendapatkan penanda lainnya dari ayat 44 yang berbunyi demikian. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Ketika Lazarus berjalan keluar dari kubur untuk menghampiri Tuhan Yesus, untuk mengalami saat tidak hanya menerima dan mengalami hidup baru, melainkan juga saat-saat pembebasan, saat-saat penebusan dengan dilepaskan olehnya kain kafan dan kain peluh yang membungkus raganya. Penanda kematian itu dilepas dan dibuang oleh Tuhan Yesus dari diri Lazarus. Ada sedikit pertanyaan yang sederhana, yakni penggalan dari ayat 44 yang bunyinya demikian.
Kata Yesus kepada mereka, "Bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi." Kemanakah arah perjalanan dari Lazarus ini selanjutnya? Ya, mereka datang menghampiri Tuhan Yesus dan mengalami anugerah betapa kasih-Nya kepada mereka. Air mata Tuhan telah tercurah dan mampu mengubah segala sesuatunya dan menjadi tanda ajaib. Hari ini tulisanku sangat panjang dan sangat melelahkan untuk disimak dan didengarkan. Saya akan melanjutkan lagi. Tuhan Yesus adalah sahabat seperjalanan hidup yang selalu menolong dan menopang hidupku. Salah satu hal yang menjadi permenungan kita adalah ini. Hati Tuhan, yaitu belas kasih dan cinta Tuhan, selalu ada untukku. Ia selalu ada bersamaku untuk menolongku dalam waktu Tuhan. Ia tidak pernah mengingkari akan realitas waktu Tuhan dalam hidupku. Saatnya, berikan seluruh diriku untuk disembuhkan dan dipulihkan. Marilah kita mencintai hadirnya Tuhan dalam diri kita dalam setiap perkara, peristiwa, dan beban hidup kita. Maria dan Marta menghampiri Tuhan Yesus dengan cara segera bangkit. Sementara itu Lazarus menghampirinya dengan datang keluar, walau masih ada kain kafan yang membungkus raganya dan kain peluh yang terpasang di kepalanya. Menghampiri Tuhan Yesus dengan mengeluh mengesah bukanlah tindakan kekanak-kanakan, tindakan naif, melainkan hal yang wajar dan terpuji. Ini bukanlah hal yang haram, melainkan sah-sah saja bagi kita. Menghampiri Tuhan dan mendapati di mana Ia sudah menunggu adalah tindakan yang merupakan sikap iman yang sejati. Meski ada sembab di mata, sisa air mata yang masih membasahi pipi, bahkan ketika selubung duka, pedih, sesak, dan pergulatan maupun diri yang masih meronta-ronta, masih membungkus tubuh kita, hampiri dan temui Dia untuk mengalami anugerah waktu Tuhan yang di dalamnya telah tersedia bagi kita. Betapa kasih-Nya kepadaku. Walau berat, walau ragu, walau gundah gulana serta khawatir, ayo langkahkan kaki kita dan membiarkan diri kita lebih baik tersungkur di depan kaki Tuhan daripada tersungkur oleh duka cita, oleh derita panjang, oleh kesulitan yang menjadi beban berat. Marilah kita pilih sikap untuk tersungkur di depan kaki Tuhan dan melepaskan duka, derita, dan kesedihan kita. Ayat 27 seperti yang dikatakan Marta. Kita serukan pula, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Menghampiri Tuhan Yesus dan mendapatkan Dia, serta tersungkur di depan kakinya dan percaya kepadanya, bukan karena cengeng dan lembeknya diri kita, melainkan ada pengharapan yang Tuhan bawa. Ayat 25 sampai dengan 26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Entah hidup, entah mati, entah malang, entah mujur penuh keberuntungan, entah sukacita, entah duka cita. Kerahkan kekuatan yang masih ada dan beranikan diri kita untuk menghampiri Tuhan. Energi dan kekuatan hidup yang baru. Menghampiri Tuhan Yesus dan mendekatkan diri untuk mendapatkan perhatian dan kasih-Nya dengan berlutut menyembah di depan kaki-Nya.
meski sudah terlambat, dan bila mana langkah kita telah tersesat karena pilihan yang kita ambil dalam menyelesaikan persoalan dengan mendapatkan penghiburan yang semu. Meski kita menemukan diri kita tidak pantas. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sudah 4 hari ia mati. Ayo, paksakan diri kita, bawa diri kita kepada Tuhan Yesus." Meski harus merangkak karena ketidakpantasan atau karena siksaan dan pencobaan hidup yang begitu berat, ayo kita kuatkan hati kita karena iman kita bahwa ayat 39, kata Yesus, "Angkat batu itu, karena jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Ia akan mengangkat, ia akan menggulingkan batu-batu besar, yakni derita dan duka cita serta kesusahan kita. Bulatkan tekad hati kita untuk melihat kemuliaan Allah daripada kelam pekatnya pencobaan. Melihat kemuliaan Allah hendaklah menjadi pilihan diri kita daripada mendakwa dan menggugat hal-hal yang terjadi dalam hidup yang menimpa diri kita. Kemuliaan Tuhan telah mengalahkan berbaring dalam makam selama 4 hari, sudah berbau, dan besar lagi beratnya batu penutup makam. Mari kita sempatkan diri kita untuk segera bangkit dan menemui Tuhan, apapun pengalaman dan peristiwa yang sedang menimpa hidup kita. Juga ketika harus tertatih dan berjalan dengan merangkak, teruslah menghampiri dan mendekati Dia yang adalah betapa kasih-Nya kepada kita. Bagi yang berduka dan masih berduka, bagi yang masih kecewa berat dan mengalami kesedihan, dan itu sungguh-sungguh menyakitkan hati, bagi mereka yang masih bersedih dan banyak diselimuti dengan tanda tanya, jangan hentikan langkah, melainkan hentikan gugatan dan dakwaan serta protesmu kepada Tuhan. Pilihlah mengalami kemuliaan Tuhan yang dinyatakan kepada kita dalam hidup kita sehari-hari. Berat dan tidak mudah. Namun yakinlah bahwa aku tidak akan menyerah. Bahkan aku tidak akan tumbang di tengah perjalanan. Aku tidak mau terlindas oleh derita dan beban yang sedang menimpaku. Aku mau bersama Tuhanku seperti apapun keadaanku di mata dunia. Marilah kita kenangkan dan bersatu hati untuk berdoa untuk garda depan yang tumbang dan gugur sebagai pahlawan cinta kasih yang mencintai kehidupan. Meski mereka harus mengikuti prosedur protokol kesehatan ketika dimakamkan, Tuhan Yesus sudah ada di liang lahat itu untuk memakamkan mereka secara pantas dan mulia, namun sekaligus langsung membebaskan mereka dari ikatan kain kafan dan kain peluh untuk bangkit berdiri menghampirinya dan mengalami dibebaskan dari ikatan dosa sehingga dapat pantas berjalan bersamanya menuju sorga. Demikian juga untuk anggota keluarga yang tidak mampu bertahan mengalahkan kuasa pandemi virus COVID ini. Mereka tumbang di mata kuasa penyakit ini. Namun kita percaya bahwa mereka akan mengalami urapan Tuhan yang membasuh mereka bersih sehingga boleh bangkit dan hidup secara baru. Bagi mereka yang ditinggalkan sehingga ada rasa kekecewaan, kehilangan, kesepian, sulit menerima realitas yang berat yang datang bertubi-tubi menimpanya, dan merasakan tumbangnya masa depan. Hati Tuhan tidak akan tega membiarkan mereka semakin buruk keadaannya, semakin terpuruk lebih dalam lagi, dan menyisakan kekelaman. Kita percaya sebagaimana Maria dan Marta masih punya tempat
untuk melabuhkan segala sesuatu yang menimpanya, mereka akan tetap memeluk kaki Tuhan. Kita juga mohon kepada Tuhan, agar berbagai pertikaian, pertumpahan darah, peperangan, perbudakan, human trafficking, maupun penghapusan martabat luhur dengan kedok ajaran dan hukum, penyerangan yang ditandai dengan menghancurkan fasilitas publik, segera dapat tertangani dengan hati yang penuh sesal dan tobat. Korban jiwa akibat semua itu, baik yang meninggal dunia, cacat fisik seumur hidup, dan pengalaman traumatik, Tuhan tangkap dan dekap mereka semua dalam pelukan kasih-Nya. Semoga anugerah Tuhan lebih memesona daripada hal-hal lain. Kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa dari Mazmur 54 ayat 1-9. Dengan permainan kecapi nyanyian pengajaran Daud, ketika orang Sifi datang mengatakan kepada Saul, Daud bersembunyi kepada kami. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku. Berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang yang angkuh bangkit menyerang aku. Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku. Binasakanlah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandangi musuh. Berkat Allah yang Maha Kuasa dan yang betapa kasih-Nya kepada kita, senantiasa melimpah untuk kita, keluarga, dan langkah serta periode hidup baru yang sedang kita alami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada Tuhan Sang Penolong ada kehidupan baru, ada babak baru dalam hidupku, karena ku setia menghampiri dan mendekati Dia selalu. Berkah dalam, shalom, dan berjumpa lagi pada lain kesempatan. Amin.